Oke ya, ini dosen koordinatornya kebetulan adalah Pak Dr. Didit, jadi kita mengikuti materi dari Pak Didit ya. Nah, di sini disampaikan ya apa sih sebenarnya gitu ya manfaat kita belajar metodologi riset gitu ya, riset di bidang teknologi informasi ataupun ilmu komputer ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada sistematika dari skripsi, ya ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metodologi penelitian, metode yang diusulkan, ada kesimpulan dan saran. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini dijelaskan ya bahwa ketika kita mau mendesain sebuah aplikasi, ya ataupun kita mau belajar bagaimana membuat sebuah penelitian, ini minimal kita memahami kerangka pikir dari tulisan yang mau kita bangun atau kita kembangkan. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di dalam penulisan skripsi ini ada sistematikanya. Ya, ada aturan-aturan yang harus dipelajari. Mungkin saya coba tanya ya sama Rahul Eki Saputra. Rahul? Rahul? Oke ya, saya lupa lagi ya menulis dari kontrak perkuliahan kita ya bahwa perkuliahan ini adalah sifatnya dua arah ya, jadi akan ada komunikasi antara manusia dengan antara dosen gitu ya dengan mahasiswa ya seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, ada interaksi antar dosen dan mahasiswa. Ketika ditanya ya namanya disebut, ini berarti harus menjawab. Ketika tidak menjawab itu akan saya anggap mahasiswa tersebut tidak hadir. Dan untuk perkuliahan di saya, metodologi penelitian untuk kelas saya, ini dilakukan ya. Jadi tidak menulis di Google Drive atau link absensi yang disediakan. Ya, jadi kita langsung absensi panggil. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk Rahul, sudah hadir atau belum? Oke ya, berarti saya anggap Rahul tidak hadir ya untuk pertemuan di pagi hari ini ya. Jadi di linknya ada tapi tidak ada feedback balik. Ya, seperti itu. Oke. Baik ya, kita lanjutkan untuk mana tadi ya. Nah, atau saya mau tanya Anissa. Hadir, Bu. Oke. Ini Anissa ternyata ada dua ya, Nur Iksan sama Fitria Tuzah. Oke, Iya, Bu. Anissa sudah pernah baca skripsi kah? Sudah pernah lihat-lihat skripsi tulisan orang? Pernah lihat, Bu. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Pernah dibaca kah atau baru dilihat saja? Sekilas sih, Bu. Sekilas, oke. Fitria Tuzah? Iya, hadir, Bu. Oke, sudah pernah baca, atau pernah baru lihat saja? Baru lihat-lihat aja, Bu. Belum baca keseluruhannya. Oke, tapi minimal sudah tahu ya untuk konseptual dari penulisan skripsi itu seperti apa ya. Minimal sudah pernah lihat, sudah pernah baca, sudah walaupun sekilas gitu ya. Ini bisa membayangkan lah gitu ya ketika nanti kalian membuat skripsi ini sampai sejauh mana kan gitu ya. Jadi untuk template penulisan skripsi mungkin antara satu universitas dengan universitas yang lain ini bisa berbeda-beda ya, seperti itu. Iya, Bu. Oke ya, ada yang namanya pendahuluan ya. Di sini bisa lihat pemilihan tema atau judul masalah, hipotesa gitu ya. Kemudian ada landasan teori ya, ada state of the art-nya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nanti mungkin kita akan belajar sampai sejauh ini ya. Jadi ada metodologi, metode, kesimpulan, dan saran. Ini konsep
dari penulisan skripsi. Ini masih brainstorming ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi kalau kita lihat ya, apa itu sih penelitian atau riset gitu ya. Kemudian kita bisa berpikir logis, ada penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Ya. Nah, research itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini research, kalau di Indonesia namanya riset ya, ternyata dari gabungan kata read dan search. Ya, read itu berarti apa? Mengulang ya, mencoba lagi gitu ya, diulang lagi. Ya, search itu adalah proses pencarian, observasi gitu ya. Jadi makanya kalau kalian ya, kayak misalkan deh, paling sederhananya gitu ya. Ini sudah semester 3. Oke. Ini Rahul katanya dari toilet. Rahul? Iya, Bu. Oke ya, lain kali kalau ada yang mau ke toilet izin ya tulis di chat ya. Oh iya, Ini karena Bu. pertama is okay lah karena memang tadi aturannya belum saya sebutkan, saya lupa ya. Jadi saya nggak mau ketika kalian kuliah, kalian hanya mendengarkan tapi tidak ada interaktivitas gitu ya antara dosen dan mahasiswa. Minimal pasti di tengah-tengah atau di depan atau di belakang gitu ya, kita ada proses interaksi kan gitu ya Rahul ya. Oke. Research ya. Jadi mengulang penelitian sebelumnya, mencari lagi gitu ya dari yang sudah ada untuk dilakukan optimalisasi kan gitu. Ini kalian sudah semester 3, berarti sudah melakukan pengisian KRS. Ya. Oke. Coba Ivanka Larasati. Ya, Bu. Oke, Ivanka. Gimana saat pertama kali kamu mencoba atau memulai mengisi KRS sendiri? Kalau semester 1-2 kan sudah diisikan ya. Jadi kalian nggak perlu bingung mau ngambil mata kuliah apa. Ada yang bisa di-share nggak mengenai pengalaman kamu untuk pengisian KRS? Apakah memang membingungkan atau harus rebut-rebutan kelas atau bagaimana nih, Ivanka? Iya, Bu. Waktu pas isi KRS itu emang kan websitenya down kan, Bu. Jadi cepet-cepetan gitu sih, Bu. Oke, cepet-cepetan. Ibu sudah tahu ya celahnya ya, ternyata mengisi KRS itu adalah sebuah proses juga ya. Dimana kemarin ada halangan, ternyata servernya down, ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Ya, nah sama nih kayak di UPN, wah ini saat pengisian KRS servernya down nih. Apa yang sudah tiap semester akan dilakukan progressing ya atau perbaikan, ya seperti itu. Nah, kalau itu mungkin bukan kalau mau dilakukan penelitian mungkin lebih ke penelitian sosial ya. Tapi kalau memang lebih ke arah bagaimana nih servernya bisa menangani misalkan untuk klien yang banyak ya ketika down apa yang harus dilakukan. Sama ya proses pengisian KRS itu dulu gitu ya. Mengisi KRS itu harus apa? Pakai batch oriented. Artinya apa batch oriented? Nah, mahasiswa dikasih 4 slide atau 4 rangkap gitu ya untuk lembar pengisian KRS. Berbeda-beda warnanya, merah, kuning, biru, sama putih. Ya, yang putihnya untuk dikasih ke Dikjar, yang merahnya untuk dosen, yang lainnya ada kalian pegang gitu ya untuk arsip. Oke. Ketika melakukan pengisian data secara manual, mahasiswa menulis. Nah, kalau tulisannya bagus, mungkin yang entry datanya akan cepat gitu ya. Tapi ketika tulisannya seindah rumput yang bergoyang gitu ya, atau tulisannya kayak resistor, ini susah. Ya, seperti itu. Nah, makanya harus harus dibuatkan sebuah sistem yang otomatis. Kemarin sudah ada gitu sistem pengisian KRS, tapi entry datanya masih manual. Kemudian dilakukanlah proses ya, proses
optimalisasi, akhirnya dibuatlah seperti saat ini, ya. Seperti saat ini, jadi apa? Lebih otomatis, Mas. Mata kuliah atau KRS, ya itu adalah proses yang berulang. Mungkin lama-kelamaan, ya, ini bukan mahasiswanya lagi yang mengisi gitu ya, tapi by system dia akan melihat hubungan antara misalkan ya nilai-nilai yang sudah didapat dengan mata kuliah yang seharusnya diambil. Jadi nanti by system langsung keisi semua. Ya pakai AI misalkan gitu ya, artificial intelligence. Jadi semakin hari gitu ya proses sistem ini akan semakin memudahkan, ya, dan dibuat juga otomatis. Fenomena ini ada koleksi dari data, jadi pengumpulan data harus diperhatikan ya, analisis data sampai kita bisa memberikan atau menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, ini adalah proses research, ya, ada proses melakukan observasi, pencarian kembali, ada fenomena dari pengumpulan data, analisis data. Oke, conclusion. Oke, saya mau tanya nih, ya, sama Alisa Zahira. Iya, Bu. Alisa. Iya, Bu. Alisa. Tes, iya, Bu. Oke, Alisa, kamu tahu nggak ya perbedaan antara data dan informasi, Alisa? Kalau informasi datanya udah diolah, Bu. Kalau data? Kalau data lebih semua kumpulan data-datanya itu belum diolah sama sekali. Iya, ya. Jadi kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah, tapi data adalah kumpulan fakta-fakta yang belum mengandung arti kan gitu, ya? Iya. Oke. Kemudian Abiyakta Wibisono. Iya, Bu. Oke, kalau menurut Abi, ya, mana yang lebih mudah diperoleh, ya, ketersediaan mana yang lebih banyak atau mudah diperoleh, data atau informasi ya, Abi? Lebih mudah informasi karena data-datanya sudah terolah, Bu, menurut saya. Oke, ketersediaannya maksud saya. Ketersediaan. Mana yang lebih gampang dicari, data atau informasi? Kalau ketersediaan menurut saya data. Oke, ya jadi kalau ketersediaan ini ada di data ya. Data ini cukup tersedia banyak, data mahasiswa, data dosen, data kehadiran, data COVID, ya, data rumah sakit, itu banyak sekali kita bisa akses. Tapi misalkan kita mau cari informasi hari ini, misalkan gitu ya, berapa banyak kasus kejadian COVID. Nah, berarti kita harus cari informasi terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi, data ini tersedia lebih banyak. Cuma memang informasi ini lebih sedikit. Nah, tapi kalau dari nilai gitu ya, kalau dari nilai Narendra, Iya, Bu. Oke, kalau menurut Narendra, kalau dari nilai, ya, dari value ini mana yang lebih berharga, data atau informasi? Data, Bu. Kalau dari value, data. Iya. Value itu kan keberhargaan ya, lebih berharga data dibandingkan informasi. Iya. Iya, Bu. Oke, kalau menurut Rafia, gimana Rafia? Rafia?
Raffi ya. Muhammad Raffi. Lanjut, Bu. Oke. Menurut saya ini, Bu, informasi yang lebih berharga, Bu, karena sudah ada seperti kebenarannya gitu, Bu. Oke ya, jadi kalau kita lihat ya, oke. Ada data, ada informasi. Ya. Jadi kalau untuk value ini yang lebih bagus gitu ya untuk nilai yang lebih tinggi adalah di informasi. Tapi kalau ketersediaan ya ketersediaan ini, data ini lebih banyak. Kalau untuk informasi, datanya lebih sulit, ya. Karena tadi ya, kalau informasi ini berarti data-data ini harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dari data, dari informasi, nanti informasi-informasi yang sejenis ini bisa membentuk sebuah pengetahuan. Ya, jadi kalau kalian lihat ini urut-urutan ya. Jadi dari data, informasi membentuk pengetahuan, dari pengetahuan ini bisa membentuk kebijakan. Ya, seperti itu. Jadi ini tahapan gitu ya, di mana ketika kita mengumpulkan data, ya ini berarti ada proses gitu ya untuk mencari simpulan. Proses itu tadi ya, proses ini nanti membentuk informasi ya, atau bisa juga kalau memang tahapannya banyak, ini bisa sampai membentuk sebuah pengetahuan baru. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ya di jurusan komputer tuh sebenarnya nggak hanya ilmu komputer maupun sistem informasi ya, atau teknologi informasi. Ya, karena ketika kita belajar ilmu komputer tuh banyak ada teknik komputer, ada rekayasa perangkat lunak, kemudian ada teknik jaringan misalkan gitu ya. Nah, kalau di sini kita masuk ke ilmu komputer ya, kalian itu ada di computer science ya. Jadi apa sih bedanya gitu ya antara computer science dengan atau ilmu komputer informatik dengan sistem informasi? Ada yang tahu nggak atau bisa menggambarkan nggak kira-kira kalau penelitian antara sistem informasi dengan ilmu komputer itu bedanya di mana? Haikal? Haikal Gibran Hakim. Ya, Bu. Oke, kamu bisa mengira-ngira nggak atau menurut kamu deh, apa sih bedanya penelitian ilmu komputer sama penelitian di bidang sistem informasi? Kan di FIK, di UPN itu kan ada dua ya. Yang satunya itu adalah ilmu komputer atau informatik, dan yang satu lagi adalah sistem informasi. Kebayang nggak, Haikal? Sudah tergambar belum? Sampai sekarang sih masih belum. Masih belum ya? Ya, Bu. Kuku Fadilah? Iya, Bu. Oke, Kuku sudah bisa membayangkan belum perbedaan penelitian di dua bidang tersebut, di ilmu komputer maupun di sistem informasi? Mungkin dari ruang lingkupnya berbeda kayak Bu. Soalnya dari pas semester 1 saya dikasih tahu kalau sistem informasi sistem informasi itu ruang lingkupnya ada bisnisnya juga, Bu.
Oke, kalau di Jadi mungkin itu. informatik ada bisnisnya nggak? Sampai sekarang kayaknya belum deh, Bu. Belum ya? Iya. Oke. Oke ya. Baik, jadi tadi teman kamu sudah kukuh ya, sudah menginformasikan ya, atau coba ya satu lagi ya, Ihsanuddin. Saya Bu, Oke, kalau Ihsan sudah kebayang belum, San? mungkin Bu kalau menurut saya penelitian di bidang ilmu komputer itu lebih kayak ke pengembangan software Bu. Nanti pasti akhir ini misalnya dia ngambil peminatan spesialis, mungkin dia ngambil ke kayak kriptografi atau misalnya software engineer, dia bikin aplikasi website mobile atau game. Tapi kalau misalnya sistem informasi dia lebih kayak ke penerapan ilmu bisnis di bidang IT Bu menurut saya. Oke, baik. Baik ya, jadi baik Kukuh maupun Ihsan ini memiliki pendapat hampir benar ya. Jadi bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau sistem informasi ini sebenarnya lebih mengakomodir gitu ya penelitiannya untuk bikin skripsi itu kepada kebutuhan bisnis organisasi ya. Jadi misalkan kayak UPN butuh nih optimasi untuk optimalisasi sistem informasi KRS misalkan seperti itu. Jadi akan melakukan pengembangan terhadap bisnis tersebut ataupun pembuatan baru gitu ya kalau dianggap kurang baik. Atau misalkan BNI, aduh nih masalah sistem antrian nih. Sistem antrian kok bermasalah terus ya, terus dia memanggil orang komputer gitu ya untuk memperbaiki. Nah, nanti ada pengembangan sistemnya, itu akan di ranahnya di bidang sistem informasi. Tapi kalau di informatik ini lebih kepada pengembangan keilmuan ya. Jadi kalau kalian lihat ya penelitian di informatik itu lebih kepada penerapan algoritma kayak gitu ya. Misalkan algoritma di dalam data mining, di dalam AI, di dalam deep learning, BI. Nah, jadi kalian mainnya di sana. Atau mau main berdua nih, sama-sama nih sudah punya data, orang sistem informasi sama orang informatik. Nanti tinggal dibagi atau di split 2 aja gitu. Misalkan bikin sistem antrian di mana di perbankan, itu di bagian sistem informasi. Tapi kalau anak informatika bikinnya apa? Penerapan misalkan gitu ya. Algoritma atau penggunaan sensor gitu ya untuk membantu optimalisasi antrian. Jadi kalau di informatik nanti misalkan pakai sensor gerak gitu ya atau sensor panas, lagi COVID kayak gini kan kita nggak boleh banyak-banyak menyentuh objek ya, objek yang nggak jelas gitu. Sehingga pas ada nasabah datang, dia tinggal pakai sensor gerak, kemudian nanti tiketnya tinggal kita bisa langsung ambil gitu ya dari mesin tiketingnya. Misalkan seperti itu, ya. Jadi jangan lagi pengembangan sistem, analisis dan pengembangan sistem, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan ya dengan keilmuan yang ada di informatika. Nah, ini tema ilmu komputer nih. Ya bisa pemrosesan teks ya tema sistem informasi tapi nanti dikaitkan dengan pemanfaatan sensor gitu ya atau AI. Kemudian temu kembali informasi ya information retrieval, bisa grafis, bisa pengolahan citra, teknik perangkat lunak ya, tapi tidak sebatas yang ini ya, ini hanya contoh saja. Nah, misalkan masalah di penelitian dalam ilmu komputer ya, di sini bisa kita lihat ya bagaimana mengembangkan sistem temu kembali citra, ya. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan pengenalan pola dari citra, bagaimana menyusun bahasa sebagai alternatif solusi. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu ya dari masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ilmu komputer. Ya. Jadi kalau di dalam melakukan penelitian ini, ya, ini memang mau tidak mau ya kita harus bisa mendefinisikan sebuah permasalahan. Ya, permasalahan yang diambil ini ya harus bisa mengakomodir
kebutuhan ya dari masalah itu sendiri gitu ya untuk dicarikan sebuah solusi. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian contoh ya, contoh penelitian, misalkan sistem tumbuh kembali citra untuk representasi sensasi berbasis teori fazi, kemudian ada perbandingan reduksi data citra hiperspektral, ya, ada metodenya, jadi dia pakai 2 metode ataupun penerjemah lingu gitu ya ke Java, ya. Nah, kemudian ada contoh metodologi penelitian. Nanti kita akan belajar bagaimana membentuk sebuah tahapan, ya. Jadi ini ada contoh ya teknik penghitungan histogram, optimasi pemilihan data, ya ada metodologi yang digunakan. Jadi di dalam kita mengerjakan sebuah skripsi yang minimal ataupun penelitian, ini kita memiliki metode yang digunakan ya. Kalau di sini yang pertama ini pakainya teori fazi, ya. Kalau di sini pakai skewness sama kurtosis, ya. Nah, balik lagi, sebenarnya ketika kalian melakukan penelitian, tergantung dari kalian memiliki passion di bidang tersebut atau tidak. Kayaknya saya nggak familiar nih, misalkan dengan ini, ya sudah gitu ya. Kalian itu kan bebas ya, apalagi sekarang di perkuliahan kurikulum 2020 itu ada MBKM yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian bebas menentukan, saya mau pakainya yang apa ya, mau pakai metode yang apa, saya sukanya bagaimana ya. Nah, itu tadi tinggal digali saja, jadi nggak perlu mengikuti teman kalian, oh saya sukanya ini, karena satu orang dengan orang lain memiliki passion yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ya. Nah, definisi penelitian persahapan. Penelitian adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Ya, jadi ada tahapan atau kerangka kerja yang memang harus diikuti ya oleh seorang peneliti. Ya, jadi bukan berarti penelitian itu suka-suka kalian, tapi ada alur gitu ya, alur kerja yang memang harus diikuti. Nah, ini ada tahapan penelitian ya yang biasanya peneliti atau penulis gitu ya lakukan ya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Ya, dari identifikasi masalah kita bisa melakukan apa? Merumuskan sebuah masalah. Nah, baru kita bisa menelusuri pustaka. Ya, setelah itu apa? Melakukan rancangan penelitian, pengumpulan data, olah data sampai dengan kita mendapatkan hasil. Ya, seperti itu. Nah, untuk merumuskan masalah ini sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Jadi nanti kita akan belajar ada yang namanya induktif, ada yang namanya deduktif ya. Kita bisa saja mencari masalah ini bukan observasi gitu ya. Tapi kita studi pustaka dulu, baru nemu permasalahan. Ya, jadi untuk mencari permasalahan ini bisa didekati dengan 2 pendekatan ya. Baik pendekatan secara umum ke khusus maupun dari khusus ke umum. Ya, tapi tahapan yang dilakukan adalah seperti itu. Oke, kemudian ada 3 domain riset ya bersinergi. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ada materi, publikasi, dan manajemen proyek. Ya, jadi sebenarnya kalau manajemen proyek di berbagai bidang atau di berbagai kegiatan gitu ya, mau tidak mau ini pasti kita gunakan. Karena dia adalah pengelolaan sumber daya. Kalian kuliah pun ada yang namanya manajemen proyek. Ya, seperti itu. Kalian kuliah, kemudian mengerjakan pekerjaan, ya, ini pasti berasosiasi dengan kegiatan manajemen proyek itu sendiri. Kemudian ada 3 domain riset, ya, yang pertama materi riset, yang tadi ya publikasi ilmiah dan manajemen proyek. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini di materi riset ini kita perlu apa? Ilmu pendukung, statistik deskriptif, statistik probabilistik, aljabar linear, matematika diskrit, kalkulus, teori simulasi, sama teknik riset operasi. Ya, apalagi di ilmu komputer ya, pasti banyak proses atau banyak perhitungan.
Sehingga banyak teori-teori matematika yang digunakan. Jadi kalau kalian lihat, ini nggak harus gitu ya. Kalau sekarang kan semua software atau semua aplikasi ini, ya, ini langsung dibuat dalam bentuk modul ya, atau kalau kita bisa bilang di enkapsulasi, sehingga nggak kelihatan tuh rumus matematikanya, karena kita masukkan input, diproses, proses yang nggak kelihatan langsung keluar output. Ya, padahal ternyata tahapannya itu jelimet gitu ya, karena banyak perhitungan-perhitungan. Cuma kalau sekarang kan perhitungan itu direduksi ya supaya orang nggak pusing, dilakukan apa, enkapsulasi. Maksudnya apa? Kayak rumus-rumus statistik, kalkulus, aljabar linear, ini nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Kayak kalian kalau minum obat gitu ya, minum kapsul kan nggak tahu ya, di kapsul itu isinya apa saja, karena sudah kebungkus gitu loh. Kalian nggak tahu di dalamnya ternyata ada cacing yang ditumbuk gitu ya, untuk obat malaria atau obat peningkatan imun gitu ya. Karena kita nggak tahu ya kita minum saja. Atau misalkan di dalam kapsul tersebut diisi jamu-jamu gitu ya. Karena kita nggak tahu ya kita minum saja. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat obat itu kompleks ya pembuatannya. Cuma ketika sampai di pasien itu nggak kelihatan kompleksitasnya. Karena kita hanya melihat kapsul ya kapsul saja gitu. Komposisinya kita nggak tahu apa. Misalkan seperti itu. Kemudian ada publikasi ilmiah, ya ada proposal, laporan progres, laporan akhir, paper, jurnal, poster, kemampuan bahasa, ya Indonesia dan Inggris. Ya, kemudian ada manajemen proyek, ya ada SDM, ada biaya, peralatan, tempat pelaksanaan, riset. Ya, seperti itu. Jadi di manajemen proyek ini kita harus bisa ya memapping kan gitu kan. Ketika melakukan penelitian, waktunya bagaimana ya? Kita bikin penjadwalannya. Kemudian biayanya apa saja yang diperlukan. Jadi ketika melakukan penelitian itu ada juga yang memang kita mengeluarkan penelitian ya. Kalau memang kita memerlukan data, misalnya kita butuh data di rumah sakit. Nah, beberapa rumah sakit sudah bikin aturannya. Ada yang memang langsung satu paket. Pengambil data 350.000. Ada juga yang 500.000, ada yang 900.000, ada yang dia menghitung satu data. Satu data misalkan 100. Ya, 100.000, 10 data 100.000. 100 data 1 juta. Oke. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian tempat pelaksanaan riset. Oke, kalau memang kalian memiliki tempat riset yang memang kalian kenal dan sebagainya mungkin agak mudah ya, tapi ketika kita orang luar, kemudian kita meminta tempat pelaksanaan riset untuk data-data yang memang misalkan sensitif, ini biasanya agak sulit ya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga ya, tempat riset ini apakah available, kalian meminta banyak data, kan gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian penelitian baik menghasilkan apa? Nah, produk inovasi baru yang dapat digunakan di industri. Ya, jadi biasanya penelitian itu bisa langsung diterapkan ya, atau teknologi tepat guna yang bisa langsung digunakan oleh industri. Ya, ini masuk ke kategori penelitian yang baik. Ya. Kemudian paten. Ya, paten ini kalau untuk ilmu komputer mungkin kalau kolaborasi sama orang elektro ini bisa menghasilkan paten ya. Tapi kalau kita lebih ke arah pembuatan software ini lebih kepada hak cipta, ya seperti itu. Jadi kalau di bidang ilmu komputer kalau kita berkolaborasi sama orang teknik ya atau elektro, teknik mesin, teknik kapal itu kita bisa mendapatkan paten. Tapi kalau kita hanya bermain di software, kita hanya mendapatkan hak cipta. Kemudian bisa juga menghasilkan publikasi ya di jurnal nasional maupun internasional. Nah, kalian nanti ketika membuat skripsi ada aturan juga ya. Kalian lulus boleh dapat ijazah ketika kalian sudah melakukan publikasi penelitian. Ya, jadi
kalian di sini juga akan belajar bagaimana setelah melakukan penelitian atau bikin skripsi, kemudian kalian lakukan atau publikasi ya, publikasi baik jurnal internasional maupun nasional, terakreditasi maupun tidak terakreditasi, ataupun ke prosiding. Ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau gitu ya, mahasiswa juga diajarkan bagaimana mempublikasikan hasil penelitiannya mereka. Ada yang sudah pernah baca jurnal-jurnal atau prosiding? Atau belum? Rachel Ramdalu Gunawan? Rachel? Oh, Rachel itu ke toilet. Oke. Rahmat Afrianto? Iya, Bu. Oke, sudah pernah membaca? Nggak tahu sih itu publikasi ini, Bu. Jadi baca-baca. Oke, kalau belum tahu nanti kita ini ya. Nah, di dalam pembelajaran metodologi penelitian ini diharapkan kalian minimal mau nggak mau gitu ya, harus nyari apa sih itu jurnal, apa sih itu prosiding, fungsinya untuk apa sih gitu ya. Cara bacanya bagaimana? Nah, ya di sini nanti kalian mau tidak mau gitu ya harus membaca ya gitu ya, kemudian mencari ya. Nanti kita akan belajarnya pelan-pelan. Oke, kemudian dalam penelitian harus ada apa? Novelty atau keterbaharuan ya. Mau itu keterbaharuan di bidang objeknya atau di subjeknya gitu ya. Asal jangan kalian melakukan penelitian di tempat itu lagi gitu ya, di objek itu lagi, di subjek itu lagi dengan kasus yang sama, nggak boleh. Tapi kalau metodenya yang diganti, objeknya sama boleh. Ya, objek yang beda gitu ya. Metodenya sama itu boleh. Ya, jadi harus ada perubahan lah gitu ya. Kemudian originalitas ya, keaslian dari ide. Kemudian kontribusi bagi pengetahuan ya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat ya seberapa jauh gitu ya sistem ataupun skripsi kamu ini bisa mempengaruhi penelitian yang diangkat. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk S3 mungkin ada ya novelty yang memang harus terbaru ya. Tapi kalau untuk S1 mungkin kita bisa main pemanfaatan metode gitu. Hanya tinggal implementasi metode yang sudah ada. Ya. Cuma kalau untuk plagiarisme ini juga tetap harus dicek ya apakah sudah ada atau belum. Jadi kalau kalian nanti mau membuat skripsi harus dilihat juga nih di searching di internet. Sudah ada atau belum ya pakai metode yang sama, objek yang sama sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti harus diganti. Ya, karena itu masuk ke plagiarisme. Ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini kemarin kalian semester 1 sudah disuruh bikin PKM ya? Ya, jadi mahasiswa juga wajib mengikuti gitu ya, atau membuat proposal untuk program kreativitas mahasiswa. Ya. Nah, ini bisa dilakukan per tim. Di sini juga akan apa? Akan membantu menggali kemampuan kalian di dalam menulis ilmiah. Ya, dalam bentuk proposal. Kalau dikasih rezeki kalian berhasil lolos, itu kalian mendapatkan lumayan ya, money lah ya, gitu ya. Selain money sebenarnya pengalaman. Ya, kalian bisa memiliki pengalaman, kemudian bisa dimasukkan sebagai SKPI kalian. Ya, di PKM ini untuk penelitian ini kalian bisa mengajukan penelitian dalam bentuk paten ataupun hak cipta ya. PKM tertulis ini bisa juga pakai hasil rekayasa ataupun PKM AI ya, artikel ilmiah ya. Jadi sebenarnya banyak ya ketika kalian mau mencoba ya, ini ada kemauan pasti ada jalan. Ya, dulu kakak kelas kalian ini berhasil sampai ke PIMNAS.
Cuma dia disuruh disuruh ikut lagi untuk menghasilkan paten, dia sudah kerja. Jadi pas dia mengajukan itu memang dia lagi buat skripsi. Nah, sedangkan kalau PKM itu kan kita mengajukan misalkan sekarang 2021, nanti diterimanya adalah tahun 2022. Makanya biasanya harus ada adik kelas sama kakak kelas gitu ya. Jadi kalau kakak tingkatnya itu sudah lulus, adik tingkatnya akan menyelesaikan. Ya, seperti itu. Oke, ya itu kalau kalian gitu ya mau membuat sebuah proposal untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti juga akan dipandu ya atau dibimbing oleh dosen pembimbing. Ya, jadi kalian bisa menentukan kalian meminta dibimbing oleh dosen siapa. Ya. Jadi sebenarnya semakin banyak proposal yang diajukan oleh mahasiswa, ini peluang untuk diterima ini semakin banyak. Tapi kalau cuma 1-2 orang yang mengajukan, ini peluang kita. Jadi semakin banyak yang memberikan input gitu ya, kuota kita itu semakin besar untuk diterima gitu ya, seperti itu. Jadi kalian siap-siap saja, ini biasanya rajin aja ya cari PKM gitu ya di 2021 kapan sih penerimaan proposal, karena beda-beda ya, misalkan kayak AI misalkan di awal tahun gitu ya, tapi kalau PKM GT misalkan itu biasanya sekitar bulan September ya. Nah, novelty ini apa sih gitu ya? Ada hal yang menarik dan baru. Nah, menunjukkan kemampuan peneliti sebagai pembaru. Nah, tertuang di bab 4, di desain, bab 5, hasil dan pembahasan, dan bab 6, kesimpulan. Nah, ini untuk kuliah S3, jadi kalau kalian nggak harus ada novelty ya, yang tadi saya bilang. Karena mencari keterbaru ini agak susah ya. Entah itu algoritmanya yang ditambah, atau yang dirubah gitu ya. Kayak ilmu matematika itu banyak ya, kayak sekarang kayaknya sangat menarik kalau saya lihat, matematika yang jelimet begitu gitu ya, kalau kita lihat ternyata bisa dibuat dengan mudah ya, atau cepat. Jadi dia hanya ada proses pembaruan pembelajaran pakai jari matika atau pakai model yang turunan gitu ya, diagonal dan sebagainya, tapi hasilnya sama gitu ya, seperti itu. Atau kayak kalau di komputer ya, yang tadinya kita pakai 3G, ternyata sekarang sudah 5G gitu ya, itu ada proses keterbaruan. Walaupun mungkin sudah 2G, 3G, 4G, sekarang sudah 5G, itu adalah keterbaruan ya, seperti itu. Cuma ini memang untuk kuliah S3 ya, memang kita harus mencari apa sih minimal yang terbaru gitu ya dari sistem yang kita angkat. Nah, kemudian ada originalitas ya, keaslian atau riwayat ide. Tidak cukup dengan persyaratan gitu ya bahwa skripsi adalah karya asli penulis. Nah, biasanya kalian kalau menulis skripsi itu ada surat pernyataan tuh originalitas, pakai apa, materai. Ya. Jadi tidak cukup dengan menulis kemudian kita menulis di atas materai. Tapi mungkin bisa ya dilengkapi dengan latar belakang dari mana munculnya ide-ide peneliti. Jadi banyak ya, kalian bisa mengambil ide-ide penelitian dari lingkungan sekitar kalian. Ya, misalkan ada yang mau lihat ini bagaimana ya cara membedakan misalkan gitu ya daun sirsak dengan daun jambu, karena hampir mirip nih gitu ya. Akhirnya tadi dilakukan proses penelitian gitu ya, membandingkan gambar antara gambar daun sirsak dengan gambar daun jambu gitu ya. Kayak misalkan kalian lihat ya di dunia industri sekarang banyak ya untuk mensortir buah yang sudah matang dengan yang belum matang, itu dia langsung pakai sensor. Ya, seperti itu. Kemudian menunjukkan kemampuan inovasi tertuang di bab 1 latar belakang dan bab 2 landasan teori ya, state of the art-nya. Ini syarat untuk S1 dan S2. Ya. Nah, apalagi kalian ya ini masih muda-muda, baru semester 3, kalian bisa dari sekarang gitu ya. Kalian bisa berpikir nanti saya lulus mau kuliah lagi atau mau langsung kerja ya gitu. Cuma memang enaknya ketika kalian langsung kuliah, mungkin usia kalian
masih muda sudah lulus S2 gitu ya. Tapi kalau mau cari pengalaman dulu juga bisa. Atau dari sekarang kalian cari-cari aja kira-kira ada universitas. Sekarang banyak ya peluang beasiswa itu bisa kalian akses dengan baik, dengan bagus ya. Yang penting dipersiapkan dari sekarang kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kontribusi. Ya, hasil penelitian sebagai sumbangan buat ilmu pengetahuan ini adalah syarat S2. Kalau sumbangan bagi masyarakat ini terapan, ini adalah syarat dari S1. Ya, jadi kalau S1 itu lebih kepada kebutuhan masyarakat ya, tapi kalau untuk S2 yang tadi karena konsepnya adalah novelty gitu ya, ini ya mau nggak mau ya lebih kepada keilmuan ya, seperti itu. Oke, kemudian ada berpikir logis. Oke, berpikir logis itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini berpikir logis adalah pernyataan yang diketahui atau dianggap benar. Ya, dan di sini juga berpikir logis ini ada 3 tahapan ya, ada IPO. Sama ya di ilmu komputer juga kan mau nggak mau ada IPO ya, input, proses, output. Komputer ada IPO. Ya komputer tanpa input ini nggak mungkin memproses dan nggak mungkin menghasilkan output. Atau komputer tanpa output ini akan menjadi sia-sia karena ada input, ada proses tapi tidak pernah bisa menghasilkan output. Ya, jadi semua sistem ini mau tidak mau harus memiliki kategorikal gitu ya, input, proses, output. Kalau dalam berpikir logis di sini ada yang namanya statement, ada yang membuat kesimpulan sampai dengan menghasilkan kesimpulan itu sendiri ya atau berbentuk output. Nah, input dalam hal ini adalah pernyataan gitu ya. Pernyataan itu bisa berbentuknya fakta, premis ataupun data. Proses mengambil kesimpulan gitu ya adalah menarik kesimpulan berdasarkan sebuah pernyataan atau beberapa pernyataan ya atau masuk ke dalam kategorikal penalaran reasoning. Ya, kemudian ada yang namanya logika, membedakan penalaran yang tepat dan tidak tepat. Oke, kemudian terakhir adalah simpulan sebagai simpulan akhir riset. Orang diajak itu untuk berpikir secara logis. Ya. Oke, saya mau manggil Ramdalu, apa sudah selesai nih dari toilet nih? Ramdalu? Iya, Bu. Oke, Ramdan? Ramdal, saya mau tanya ya, menurut kamu logika seseorang dengan orang yang lain sama atau berbeda ya? Berbeda, Bu. Berbeda. Oke, Irfan Muhammad Gufian? Hadir, Bu. Oke, menurut kamu logika seseorang dengan orang yang lain sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Oke, berbeda. Ya, jadi dari kedua orang teman kalian mengatakan bahwa logika seseorang dengan orang yang lain berbeda. Oke. Berarti Rahmat Afrianto? Ya, Bu. Oke, berarti kalau menurut kalian, misalkan kalian dikasih tugas nih, satu kelas suruh bikin sistem kalkulator, kira-kira hasilnya sama nggak? Secara output mungkin sama, tapi cara kesananya mungkin beda. Oke, ya. Secara output, karena kalkulator kan fungsinya sama ya, cuma untuk proses. Mungkin desainnya bisa berbeda, logiknya bisa berbeda gitu ya, di dalam pembuatan aplikasi itu sendiri. Atau sama ya, ketika kalian disuruh bermain gitu ya, bermain game ya, atau bermain atletik kayak gitu ya, lari gitu ya. Lari itu kan ada tekniknya juga. Ya, ada yang orang dari awal dia udah langsung kenceng, tapi di tengah-tengah dia kehabisan nafas. Akhirnya yang di belakang yang menang. Ya, kecuali memang kalian teknik pernafasannya sudah bagus. Jadi mungkin ada beberapa strategi ya supaya outputnya ini bisa berhasil dengan baik. Strateginya ini yang bisa berbeda. Ya, seperti itu. Itu tadi ya. Kenapa logik seseorang dengan orang yang lain berbeda? Sehingga apa? Ketika kalian dikasih tugas, kalau sama persis, logiknya sama persis maksudnya gitu ya. Ini perlu dipertanyakan pasti copas.
Nah, kalau kalian punya tugas minimal ya tadi ya desainnya diganti lah, walaupun nanti logiknya pas dibaca wah, variabelnya sama semua gitu ya. Minimal desainnya kelihatannya berbeda. Gitu. Kalau ini enggak, semuanya di copy paste, desainnya juga diambil. Gitu. Ya, jadi kalau dulu tuh kita punya tugas, ya sudah dari satu contoh kita rubah tuh, entah itu variabelnya, itu logiknya kita tambahkan, kita rubah sedikit, itu ya ditambahkan apa, sehingga nggak kelihatan itu sebagai sebuah tugas yang sama persis dari tugas sebelumnya. Ya, tapi kalau teman kalian mungkin ada yang malas mikir, dia dari temennya langsung diganti nama, diganti NRP langsung dikirim. Sebenarnya itu kasihan temennya ya kalau seperti itu. Jadi kayak tugas deh, kayak sekarang kan enak ya kalian ujian online. Kita nggak tahu juga nih, ide pertamanya itu dari siapa. Jadi ketika pertama kita cek, misalkan ujian, ini dapatnya 90. Kedua kok sama nih, hampir mirip. Kemiripannya 80%, bedanya cuma 20%. Yang nyontek yang di awal dicek atau yang di akhir dicek gitu kan. Akhirnya ini kita kurangi, nanti ketemu lagi, wah ini dikurangin lagi ya. Kita nggak tahu juga ya, seperti itu. Ya, jadi silahkanlah kalau kalian mau bertukar pikiran, tapi minimal ada proses ATM ya. Amati, tiru, dan lakukan modifikasi. Jangan dapat dari temennya langsung di broadcast langsung. Berarti kalian nggak sayang juga sama temannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian membuat skripsi juga sama ya, satu ide itu sebenarnya bisa dibagi-bagi. Karena tadi logik orang dengan orang lain berbeda. Dia mau pakai metode yang mana nih? Sama-sama dia dapat objeknya. Objeknya sama. Ya tinggal metodenya aja dibedakan. Itu diperbolehkan. Ya. Nah kalau kalian melakukan penelitian seperti itu sebenarnya enak. Ya tinggal dibagi-bagi saja sama temennya, lebih cepat lagi sebenarnya. Oke. Kemudian ada proses reasoning ya. Apa bedanya manusia dengan hewan kan gitu ya. Hewan saja juga bisa lebih cerdas ya. Hewan itu bisa melakukan istilahnya walaupun kita bilang mereka tidak memiliki kecerdasan, tapi ternyata mereka bisa cerdas gitu ya. Mungkin karena kebiasaan dan sebagainya mereka bisa berpikir ya atau menalar kan seperti itu. Kayak manusia apa bedanya ya gitu. Manusia itu dari masih kita lahir mungkin proses penalaran kita masih tidak optimal ya. Kita masih belum tahu apakah ini baik atau tidak, apakah ini optimal atau tidak. Atau cara sederhana ya, kayak misalkan kita mau pakai konsep optimasi ya di algoritma genetika. Kayak misalkan kita jalan ke mall ya, kalau sekarang kan banyak mall yang sangat luas sekali gitu ya. Dari satu titik ke titik yang lain itu kita akan lupa. Kalau Cinere Mall aja sekecil itu, tapi saya juga suka lupa ya mau belok ke kiri atau ke kanan gitu ya untuk ke suatu tempat. Apalagi ini mall yang sangat luas sekali, sehingga apa? Ketika kita mau ke sebuah tempat, ya kita harus melakukan apa? Proses pembelajaran. Dan proses pembelajarannya itu tidak hanya dilakukan satu kali untuk mencapai optimalisasi. Ya pasti akan banyak tahapan seperti itu. Itu adalah proses berpikir menalar. Saya kalau dari rumah ke kampus misalkan gitu ya, rata-rata adalah 1 jam. Ya, 1 jam. Tapi misalkan kalau subuh-subuh ke kantor itu bisa hanya 30 menit. Hanya kalau macet ini nggak tanggung-tanggung bisa sampai lebih dari 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, kalau saya lagi ujian berangkat ke kampus, berarti saya harus mengambil waktu apa? Waktu yang paling pesimis. Atau paling lama, 2 jam, 3 jam, kan? Berarti saya harus datang atau berangkat dari rumah minimal 2 jam untuk sampai perjalanan ke kampus. Jangan pakai waktu optimis. Ya, karena ketika waktu optimis hanya 30 menit, itu hanya di pagi ya, di subuh hari, itu akan kalian bingung sendiri, kami jalan ketemu macet. Ya, misalkan seperti itu. Jadi, waktu saja itu ada waktu pesimis, optimis, sama waktu yang paling mungkin. Ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, kemudian ada penalaran deduktif. Ini yang biasa kita bisa gunakan
di dalam penelitian ada dua pendekatan, bisa menggunakan deduktif. Deduktif itu dari yang umum ke yang khusus, ya, atau bisa berdasarkan induktif. Induktif itu berarti dari khusus ke umum. Maksudnya apa gitu ya? Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah proses berpikir ya. Proses berpikir ini wajib ada input, proses maupun output, ya. Ya, jadi kalau di dalam konsep berpikir logis ini ada yang namanya ya deduktif, ya. Di dalam deduktif ini ada pendekatan gitu ya, atau kita bisa bilang dia adalah top down, ya. Jadi kita mencari sebuah permasalahan ini dari teori-teori yang ada terlebih dahulu, ya, karena kita nggak tahu nih, kita belum punya ilmu gitu ya, ataupun belum punya topik riset yang mau kita angkat. Kenapa? Ya mau nggak mau kita baca-baca dulu kan gitu ya, baca-baca teori yang sudah ada, ya, kemudian baca-baca buku, baca-baca jurnal untuk bisa kita menemukan minimal gitu ya permasalahan yang ada. Dari teori, kemudian kita bisa mencari apa? Hipotesis. Ya. Jadi dari teori yang ada kita bisa membentuk sebuah hipotesis. Ya, dari hipotesis yang kita sudah tuangkan, kemudian kita lakukan apa? Observasi. Oh, ternyata misalkan teori algoritma genetika ini bisa digunakan untuk optimasi nih. Waduh, ternyata bikin penjadwalan ini sulit ya, ada mata kuliah yang bentrok gitu ya, ada kelas yang bentrok, ada dosen yang bentrok, sehingga apa? Oh, berarti bisa dipakai nih. Ya, bisa dipakai teori tersebut untuk penjadwalan kelas. Oke, kemudian apa? Dilakukan observasi kan? Oh iya, di FIK misalkan ada 11 ruangan, tapi satu angkatan, ya, ini bisa ada 7 mata kuliah atau 8 mata kuliah. Oke, kemudian ada berapa? Ada 3 kelas. Ada yang 4 kelas, berarti 7 kali 3, 21. 21 masih dikali 4 lagi. Ya, sekitar 84 kelas. Tapi ada juga nih kelas-kelas tambahan. Ya. Nah, berarti ada sekitar 100 kelas misalkan. Nanti tadi penjadwalannya bagaimana? Ternyata kuliah cuma dari Senin sampai Jumat. Itu tadi, dengan pemanfaatan algoritma genetika, ternyata bisa membantu misalkan mengoptimasi penjadwalan kelas. Ya, jadi ini bisa nih kita baca. Jadi dari teori ini justru kita baru kepikiran, oh ya, ternyata J itu tuh bisa optimasi loh. Kita punya masalah nih, masalahnya apa? Di penjadwalan kelas. Oh, berarti penjadwalan kelas ini bisa kita dekati dengan menggunakan teori algoritma genetika, misalkan seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada induktif. Ya, induktif itu penerapan khusus ke umum, atau kita bisa bilang dia dari bottom up. Ya, bottom up berarti apa? Dari rumusan masalah dulu nih. Ya, kita punya permasalahan, kemudian baru kita cari. Atau tadi ya, kalau yang tadi kita baca teori dulu tuh, teori mengenai algoritma genetika, misalkan ternyata dia bisa untuk optimasi, baru kita cari, oh optimasi apa ya yang di lingkungan kita yang bisa digunakan pakai optimasi. Tapi kalau untuk induktif, ini justru kita dari observasi ya, kita nemu masalah, aduh ini bikin penjadwalan kok kerjanya bentrok terus ya, kelas dengan dosen gitu ya, kemudian juga mata kuliah ini bentrok dan sebagainya. Akhirnya apa? Aduh gimana caranya ya? Kemudian dicari pola-polanya, patternnya yang ada. Oh ternyata nggak bisa nih disatukan, misalnya gitu ya, mata kuliah di semester 1 dalam satu hari, ya, karena ada batasan hanya 9 SKS dalam satu hari. Kemudian dicari tesis. Oh ada aturan seperti ini ya, nggak bisa nih untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk mata kuliah, misalkan dosen si A dia nggak bisa mengajar di pagi hari, dosen si B nggak bisa di siang hari. Nah itu tadi pattern-pattern pola-pola tersebut sama mereka ditulis ya.
dicari sehingga mencari hipotesisnya ya, sampai kita mencari teori pendukung supaya permasalahan yang ada ini bisa diatasi dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi tergantung juga ya kapan kita menggunakan induktif, kapan kita menggunakan deduktif. Ini juga disesuaikan ya dengan kebutuhan kita ataupun permasalahan yang ada. Terkadang mungkin kita bisa main dari deduktif dulu ya, dari main teori dulu, karena kita nggak tahu kita mau kemana gitu ya. Masalahnya juga kita belum nemu, jadi kita main di teori dulu. Atau mungkin kita bisa langsung ketemu masalah ya. Kalau kita sudah langsung ketemu masalah, berarti kita bisa langsung masuk ke penalaran induktif. Ya, tapi tadi ya, bahaya menggunakan logika induktif yang terlalu cepat dalam menarik kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan kurang memadai dan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Jadi kadang-kadang karena lingkup permasalahan itu terlalu sempit, ya akhirnya kita menarik kesimpulan dengan serampangan. Ya, atau misalkan gini ya, kita jalan ke, atau kita belanja deh, misalkan gitu ya, kita beli buah, ya, kita beli buah, misalkan kayak saya ya, dulu saya nggak suka buah naga, karena sekali beli buah naga itu rasanya, nggak ada rasanya, gitu ya. Kalau ada asam-asamnya sedikit, segar masih mending ya, ini plain gitu ya, buah naga itu plain. Kata saya nggak menarik banget, kayaknya males gitu ya makan buah naga. Saya nggak pernah mau beli lagi setelah pertama kali beli. Saya langsung menarik kesimpulan ya, dari pertama kali beli, terus beli lagi yang kedua, kok rasanya plain juga ya, nggak enak, nggak ada nikmatnya, ternyata makan buah naga gitu ya. Kemudian ngupasnya juga susah gitu kan. Tapi kebetulan saya naik kereta api waktu itu, kalau dulu ya di kereta api itu kan orang masih boleh ya makan, minum, mau tidur, mau ngapain gitu ya, bebas kan gitu. Tapi kalau sekarang kita mainnya kereta api itu apa ya namanya, komuter lain ya, itu jadi sudah pakai AC dan sebagainya. Jadi ngeliat anak kecil kupas, ternyata kupas buah naga itu gampang ya, cuma dibelah, dikupas kulitnya kayak makan pisang. Oh ternyata gampang ya, kalau dulu saya itu kayak mengupas buah mangga gitu kan, ketika makan buah naga. Kemudian saya jadi berpikir, coba deh saya mau nyoba lagi nih, beli yang ketiga. Akhirnya saya beli yang ketiga. Oh, ternyata rasanya cukup lumayan enak gitu. Akhirnya sekarang suka. Nah, tadi pada proses berpikir 1 dan 2, di mana sampelnya hanya ada 2 kali, kemudian saya berpikir, oh ternyata buah naga nggak enak, rasanya plain. Ya, seperti itu. Tapi yang ketiga, akhirnya mengubah resep saya. Itu yang kemarin dari nggak enak dia, menurut kesimpulan di objek yang sedikit, akhirnya kita bisa salah persepsi kan gitu. Oke, misalkan ya, suatu hal yang, mahasiswa FIK nih, jangan bertemu sama FIK si A, orangnya begini, si B orangnya begini, si C orangnya begini. Nah, dia kenal sama orang FIK misalnya 3 orang, orangnya aneh-aneh misalkan gitu ya. Kemudian langsung mengambil kesimpulan bahwa anak-anak mahasiswa FIK itu aneh-aneh, misalkan seperti itu. Nah, dengan melihat sampel yang sedikit, dia aneh-aneh semua, dia bisa berpikir seperti itu. Tapi ketika nanti dia mengambil sampel, banyak sampel, oh ternyata mahasiswa FIK itu enak-enak gitu ya. Anaknya gaul-gaul, baik-baik gitu ya, pintar-pintar, cerdas-cerdas, baru dia akan berpikir berbeda ya dengan pengambilan kesimpulan dia sebelumnya. Jadi ketika kita menemukan sebuah kasus atau permasalahan dengan sampel yang sedikit, jangan sampai kalian bilang itu adalah kesimpulan akhir. Ya, jadi sampel yang sedikit juga bisa mempengaruhi hasil ya, seperti itu. Makanya kalau di dalam temu kembali informasi, ataupun di dalam kalian melakukan deep learning, ini kan semakin banyak data, gitu ya, presisi atau hasilnya itu semakin baik, ya. Jadi
tidak serampangan, karena kalau hanya sedikit saja ini akan menjadi sebuah permasalahan. Ya, seperti itu. Bayang ya, ketika kalian misalkan hanya sedikit kasus gitu ya, dengan kasus yang dia sudah terbiasa atau termasuk dosen dokter senior, itu akan lebih cepat. Itu kayak kalian deh pertama kali belajar programming. Biasanya akan lebih memilih dokter yang sudah berpengalaman lebih banyak ya, karena apa? Studi kasus yang mereka hadapi itu bisa lebih banyak. Sama kayak kalian misalkan divonis sama satu orang dokter sakitnya A gitu ya, jangan langsung aduh sedih bla bla gitu ya, karena tadi balik lagi kalian bisa cari alternatif ya dokter kedua. Kalau dokter kedua ini kalian masih kurang ragu-ragu, cari dokter ketiga, minimal dari 3 dokter gitu ya, kalian mendapatkan pencerahan gitu ya, karena sama ya kayak kasus saya gitu ya, waktu itu dokter gigi saya kaget juga, oh ini harus dioperasi nih giginya gitu ya, waduh saya nggak mau kan dioperasi gigi, serem gitu kan. Akhirnya saya cari yang lain ya, praktek yang lain, ternyata nggak harus dioperasi gitu ya, dengan penanganan yang lain itu bisa ya. Jadi jangan cepat-cepat langsung mengikuti ya, karena balik lagi ya, karena kadang-kadang analisa seseorang dengan orang yang lain itu kan bisa ada yang tajam, ada yang memang pengalamannya kurang gitu ya, itu agak susah gitu kan. Ya kita berobat kan banyak ya, berobat di dokter A kok nggak sembuh-sembuh, terus pindah ke berobat ke dokter B, cepat sekali gitu ya sembuhnya, walaupun yang menyembuhkan bukan dokter ya. Tapi minimal mereka membantu proses recovery dengan lebih baik ya, seperti itu. Jadi kayak kita kan sama ya, orang komputer pertama kali bikin coding program Hello World, apa sih, oh kok ada titik koma ya, kok ada tanda petik, ini apa sih gitu ya, fungsinya untuk apa, kenapa harus pakai tanda koma, tanda petik gitu ya, dan sebagainya. Kalau sekarang sebenarnya kalian mengetik line of code itu lebih enak ya, karena sekarang lebih simple, lebih efisien dibandingkan zaman saya mengetik satu line of code dari sebuah program ya. Kalau sekarang lebih manusiawi lah, karena dulu masih low level language ya, masih bahasa mesin. Kalau sekarang sudah high level language, jadi bahasanya itu sudah familiar sekali untuk kita gunakan ya, seperti itu.